Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Al Husna Course YouTube channel with me, Miss Gina. Di video kali ini kita akan belajar tips and trik mengetahui 16 tenses tanpa harus menghafalnya. Jadi guys, untuk mengetahui ke-16 tenses dengan cepat dalam bahasa Inggris, kalian tidak perlu menghafalkan dari 1 sampai 16. Kalian hanya perlu menguasai 5 basic tenses. Nah, untuk mengetahui tips and trick 16 tenses dengan cepat, kali ini akan kita hubungkan dengan sejarah agama Islam. Yang pertama, kita akan sangkut pautkan dengan manusia pertama di dunia. Siapakah manusia pertama di dunia? Ya, pasti kalian sudah tahu bahwa manusia pertama di dunia itu adalah Nabi Adam. Oke. Nah, bagaimana cara kita menyambungkan cerita sejarah Islam ini ke dalam 16 tenses? Yang pertama, manusia pertama itu adalah Nabi Adam, dan Allah menciptakan si Nabi Adam itu secara simple atau secara sederhana kah atau secara rumit? Jawabannya adalah secara sederhana. In English, we say simple. Oke, di simple ini kita sebutkan si Adam. Nah, si Nabi Adam ini kan jenis kelaminnya laki-laki. Oke, let's see. Laki-laki dalam penurunan tenses nanti akan kita sebutkan dia si present. Untuk keturunan ataupun jenis kelamin laki-laki semua akan kita buat dengan nama present. Jadi Nabi Adam tadi diciptakan secara simple, kemudian dia itu present ataupun berjenis kelamin laki-laki. Kemudian kita pindahkan di sini simple present. So kita samakan dengan kehidupan kita terutama di Padang Sidimpuan yang notabene semua itu ada marganya. Jadi kita kasihlah marga di tenses ini dengan marga tense. Dapat satu. Yang kedua, karena si Nabi Adam ini di surganya Allah itu kesepian, maka diciptakanlah Eve atau Hawa. Hawa itu kan jenis kelaminnya perempuan. Nah, setiap keturunan perempuan nanti akan kita sebutkan dia dengan si pas. Oke, yang kedua, karena Nabi Adam itu kesepian, maka Allah ciptakan si Eve or Hawa dengan jenis kelamin perempuan. Untuk setiap jenis kelamin perempuan dan keturunan perempuan nanti akan kita sebutkan dia dengan past. Jadi pertanyaannya sama. Apakah Allah menciptakan Siti Hawa itu secara sederhana atau rumit? Jawabannya adalah sederhana, yaitu kita sebutkan dia dengan simple. And namanya adalah past. Kita kasih marga tense. Dapat 2. Kemudian untuk Adam dan Hawa di surganya Allah itu menikah. Keturunan pertama adalah anak kembar. Namanya adalah Kabil dan Iklimah. Kita lihat kembar yang ini keturunan pertamanya adalah laki-laki. Ingat, di setiap keturunannya kita lihat kalau dia kembar dan dimulai dari laki-laki, berarti dia harus keturunan present. Nah, kemudian kita kaitkanlah dia dengan tenses. Kalau di sini dia kembar 2, di sini kembarnya 3. Jadi siapa aja yang 3 ini karena keturunannya adalah laki-laki, maka ingat kita urutkan laki-laki, perempuan. Di sini harus menjadi laki-laki. Kalau di sini namanya Kabil dan Iklimah, di sini namanya present continuous, present future, present perfect. Jangan lupa kita beri marga tense. Kemudian keturunan kedua itu kembar juga, namanya adalah Habil dan Labuda. Oke, kita lihat. Setelah di sini sudah ada laki-laki, kemudian kita ambil yang keturunan perempuan. Di keturunan perempuan ini harus sama dia susunannya. Laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan. Laki-laki, perempuan, laki-laki, maka di sini harus perempuan. 6, 7, 8. Perempuan dengan nama yang sama, past continuous, past future, past perfect, dan kita kasih marga tense. Nah, kita sudah mendapatkan 8 tenses dari yang 16 itu tanpa
menghafal satu persatu, kita hanya menurunkannya. Jadi yang wajib kalian ketahui di sini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tenses yang harus kita kuasai dalam bahasa Inggris, makanya kita sebutkan dia dengan 5 basic tenses. Bagaimana dengan ke-9 sampai ke-16? Let's see. Di sejarah Islam, untuk menjadikan perkembangbiakan manusia itu, maka dibuatlah pernikahan silang antara si Kabil dan si Labuda, Iklimah dan si Habil. Itu yang terjadi sampai kita ada pada masa ini. Nah, di sini kita juga akan melakukan pernikahan silang, tapi di sini kita bolehkan poligami. Let's see. Yang pertama kita nikahkan adalah keturunan si present. Yang mana itu? Let's see. Yang pertama present past, maka keturunan selanjutnya adalah present juga. Jadi akan ada nomor 9, 10, 11, 12 dengan keturunan laki-laki. Present. Jadi yang pertama kita nikahkan adalah continuous dengan si future. 1 menjadi apa? Present, future, continuous. Yang kedua, si continuous dengan si perfect. Kita nikahkan menjadi present, perfect, continuous. Yang ketiga, kita nikahkan si future dengan si perfect. Jadi present, future, perfect. Dan yang keempat, terjadilah pernikahan 2 kali. Berarti kita gabungkanlah ketiganya jadi apa? Future, perfect, continuous. Jangan lupa kita kasih marga tense. Oke, dapat. Ada 12 tenses. Kemudian untuk sisanya 13, 14, 15, 16. Ini yang paling gampang. Kita lihat lagi polanya. Present past, present past, present. Maka yang keempat ini harus kita pakai dengan past. Kemudian namanya kita samakan, future continuous, perfect continuous, future perfect, dan future perfect continuous. Ini di sini menjadi past, future continuous. Selanjutnya past, perfect continuous. Selanjutnya past, future perfect. Dan selanjutnya past, future perfect continuous dan dengan marga tense. Jadi dengan singkat tanpa menghafal ke-16 kita bisa menurunkannya dengan mengkombinasi dengan sejarah Islam yang ada pada kolom kedua ini. Okay, I think that's all about our video today. Semoga ilmu pada video kali ini bermanfaat untuk kalian, bisa kalian ajarkan ke siswa kalian, ataupun yang siswa bisa menyerap semua tenses yang 16 tanpa harus menuliskannya satu persatu. Kita hanya wajib mengingat yang 5 ini. Sebenarnya ke-16-nya itu wajib, tapi yang penting untuk kita mastery agar bisa yang ke-16 itu cukup 5. Namanya 5 basic tenses. Thank you for your watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. See you in the next video. Bye-bye.